Setiap pergantian tahun, banyak dari kita yang memulai membuat perencanaan tahunan atau yang kerap kita sebut sebagai resolusi. Sebenarnya, tak perlu menunggu tahun baru untuk membuat resolusi. Namun, menurut sains, bergantinya tahun atau bahkan minggu secara alami adalah waktu yang tepat untuk memulai kebiasaan atau target baru. Penelitian oleh psikolog John Norcross menemukan bahwa para pembuat resolusi akan 10 kali lebih berhasil dalam mengubah perilaku mereka dibandingkan orang yang ingin berubah tetapi tidak membuat resolusi formal. Kami menemui beberapa anak muda di Maumere dan ngobrol dengan mereka tentang pengalaman mereka membuat resolusi tahunan. Tujuan atau rencana-rencana yang harus kita buat, misalnya dalam tahun ini saya harus buat apa, dalam minggu ini, dalam semester ini saya harus buat apa. Lebih kepada target-target pencapaian yang ingin dicapai begitu. Seperti keinginan seseorang untuk mewujudkan keinginan terbesarnya. Tujuan atau target yang akan kita buat ke depannya, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang, Kakak. Lebih kepada mengikuti alur saja hidup seperti sungai. Jadi tidak ada kayak target-target khusus di tahun ini harus buat apa. Sebagai diri saya yang adalah seorang Iping Badar tidak pernah buat resolusi. Ya, tetapi kalau ditanya kapasitas saya sebagai ketua BEM, maka pasti saya harus buat resolusi. Ini khususnya untuk mahasiswa di kampus kita. Itu saya pernah buat resolusinya. Untuk pertama alasan mengapa saya itu tidak pernah membuat resolusi sebagai diri saya sendiri itu karena saya itu orangnya suka menangkap target. Dari semester 1 saya sudah bikin resolusi. Sejak beberapa tahun terakhir saya bikin target. Jadi tiap tahun tuh selalu ada target yang harus saya capai, seperti itu. Minimal seminggu itu lakukan kunjungan ke perpustakaan. Sepertinya saya akan coba ini tahun itu buat resolusi. Kalau untuk yang sekarang yang saya pikirkan sih lebih kepada lebih fokus untuk kerjakan saya punya skripsi. Jadi keinginan semoga di awal tahun ini bisa segera ujian skripsi. Itu sih yang terpikirkan oleh saya saat ini. Saya biasanya lakukan 2-3 kali. Itu tercapai. Puji Tuhan sejauh ini tercapai. Yang tercapai ini simpel saja. Intinya kita kerja keras terus. Istilahnya kami bilang fight. Itu kalau kita fight itu pasti bisa dan juga jangan lupa juga dengan yang di atas. Kalau untuk resolusi yang sering gagal itu yang saya buat tuh program untuk berhenti makan lombok. Berhenti makan cabai itu tuh yang selalu gagal. Sama program satu lagi itu program diet. Itu yang selalu gagal karena kuat makan. Resolusi yang sudah dibuat tentu saja tidak semudah mencapainya. Hasil survei yang dilakukan oleh Richard Wiseman, seorang psikolog asal Inggris, menyatakan bahwa 88% orang gagal mempertahankan resolusi tahunannya. Kami bertanya kepada seorang akademisi tentang resolusi hingga tips-tips untuk mencapai resolusi yang telah dibuat. Nah, resolusi itu sebenarnya gini, tuntutan seseorang terhadap dirinya sendiri untuk menjadi lebih baik. Karena pada dasarnya manusia itu punya keinginan untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Resolusi itu sangat penting sekali untuk setiap pribadi. Kenapa? Yang pertama, resolusi itu bisa menjadi wadah untuk introspeksi diri. Jadi setiap tahun atau setiap harinya kita bisa mereview kembali kira-kira apa sih kelemahan kita, nah bagaimana kita untuk menjadi pribadi yang lebih bagus. Terus yang kedua, resolusi ini sebagai tujuan kita, jadi seperti mengarahkan kita untuk mencapai visi misi yang sudah kita tetapkan. Karena gini, pada dasarnya manusia itu harus punya visi dan misi untuk menjalani hidup. Makanya penting sekali kita melakukan atau membuat resolusi dalam diri kita, entah itu pun setiap tahun atau setiap harinya, supaya untuk bisa meng-cross check kembali nih apa yang sudah progres apa yang sudah kita laluin. Kenapa sih kita gagal untuk mencapai resolusi yang sudah kita tetapkan? Yang pertama, kita terlalu tinggi untuk menentukan standarnya. Jadi kita nggak merefleksi diri nih. Jangan sampai standar kita sebenarnya di 2, tapi kita membuat resolusinya di 10 gitu. Terlalu jomblang gitu kan. Terus yang kedua, ini yang harus diperhatikan. Ketika kita menentukan resolusi, berarti harus ada harga yang dibayar. Nah, harga yang dibayar itu nggak mudah gitu. Terutama ada proses perubahan. Berubah itu sulit, nggak mudah. Nah, berubah itu butuh yang namanya kita mematikan keegoan kita.
kebiasaan-kebiasaan kita itu harus kita rubah. Nah, ini sulit sekali. Nah, tapi kalau orang punya komitmen, sudah pasti dia akan step by step untuk mencapai resolusinya. Jadi gini, kita jangan langsung berpikir untuk mencapai resolusi kita. Kita harus juga berpikir bagaimana prosesnya. Jadi harus step by step. Yang pertama, introspeksi diri dulu, kemampuan kita ada di mana. Oke, setelah itu baru kita tentukan resolusi kita. Nah, setelah kita tentukan resolusi, kita mulai lagi berpikir bagaimana proses yang harus kita jalanin untuk mencapai resolusi tersebut. Dan yang ketiga itu komitmen. Harus benar-benar punya komitmen dan motivasi yang tinggi. Tentukan apa yang menjadi passion kamu. Terus jalankan apa yang membuat kamu bahagia, jangan ikut orang lain ya, kamu sukanya apa, tentukan seperti itu. Jadi diri sendiri aja, seperti itu. Harus ada harga yang dibayar, itu nggak mudah. Oke, intinya punya komitmen, punya motivasi, dan punya ketetapan hati lah untuk benar-benar menuju resolusi itu.